Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam ngarit, salam peternakan sukses selalu untuk kita semua ya. Dan oke teman-teman, untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang bahaya nyamuk untuk kelinci. Nah, ini bahaya nyamuk untuk kelinci ya, karena di musim hujan sekarang ini banyak sekali nyamuk yang sudah bertelur dan berkembang biak dengan cepat. Nah, maka dari itu teman-teman harus menjaga kelincinya supaya terhindar dari nyamuk. Dan kenapa saya membahas ini, karena ini sangat penting teman-teman. Biasanya ini terjadi ketika musim penghujan. Nah, ini untuk berjaga-jaga kepada teman-teman semua yang memelihara kelinci ya, bukan cuma kelinci teman-teman ya, entah itu kelinci, kambing, domba, itu bisa juga terserang oleh nyamuk. Dan maka dari itu saya menjelaskan video tentang nyamuk itu di sini ya, supaya nanti teman-teman bisa mengantisipasi supaya ternaknya itu tetap aman dan terhindar dari nyamuk. Dan oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya ini video dadakan ya, karena kelinci saya yang ada di depan ini ya, ini baru saja ataupun sedang mengalami sakit ya, yang disebabkan karena nyamuk teman-teman. Nah, ini kelinci saya ya, jenis NZ. Karena kenapa saya menyebutkan kelinci ini terserangnya penyakit karena nyamuk. Nah, yang pertama adalah awalnya saya cek teman-teman ya, awalnya saya cek kok kelinci saya itu nafsu makannya turun, terus kondisinya lemas. Nah, terus pertama saya cek jenis-jenis penyakit yang biasa menyerang kelinci seperti kembung, mencret, skabies, sembelit dan lain sebagainya. Dan ternyata kelinci saya itu terhindar dari berbagai penyakit itu. Dan terus saya amati lagi, ternyata banyak nyamuk yang ada di kotak si kelinci ini, dan mungkin kemungkinan besar adalah kelincinya itu diserang oleh nyamuk. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dilihat dari kondisinya itu kemungkinan besar yang menyebabkan kelinci sakit itu adalah nyamuk teman-teman. Dan kenapa sih kelinci bisa sakit karena terserang oleh nyamuk? Nah ya, ini sebagai pertanyaan yang sangat jarang sekali ya, yang sangat jarang sekali teman-teman alami ataupun para peternak lain alami, tapi ada juga peternak yang mengalami teman-teman. Jadi seperti ini, biasanya nyamuk itu menyerang hewan hidup ya, ataupun makhluk hidup yang mempunyai darah. Nah, kenapa? Karena nyamuk itu makanya itu darah kan. Nah, dari sebagian besar makhluk hidup yang biasa diserang nyamuk itu banyak sekali ya teman-teman ya, entah itu kambing, domba, sapi, bahkan kerbau, kelinci, ayam itu bisa diserang oleh nyamuk. Dan tapi ya teman-teman, kalau untuk kelinci sendiri, kalau misalkan kayak sudah terserang oleh nyamuk itu biasanya daya tahan tubuhnya itu langsung drop teman-teman, langsung menurun ya. 2-3 hari itu langsung drop, langsung menurun ketika nyamuknya itu menyerang sekitar 1-2 hari teman-teman, biasanya seperti itu. Nah, itu dulu sudah pernah saya alami ya, tapi waktu itu saya belum begitu mengetahui ya, tapi teman saya sudah ada yang pernah mengalami, katanya nyamuknya itu bisa menyebabkan kelinci sakit dan bahkan bisa meninggal ataupun mati teman-teman. Dan ini sangat berbahaya sekali ketika kita memelihara kelinci ya, apalagi yang sekarang ini kan musim penghujan ya, waktunya nyamuk itu berkembang biak. Nah, itu teman-teman, jadi sebisa mungkin teman-teman itu hindarkan kelinci dari nyamuk. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan nyamuk itu masuk ke kandang kita, dan ada beberapa tipsnya supaya nyamuk itu tidak masuk ke kandang kita. Nah, ini beberapa hal yang akan saya jelaskan ya, yang bisa memancing nyamuk masuk ke dalam kandang kita. Itu yang saya alami sekarang ini adalah, yang pertama itu kandang teman-teman. Kandang itu berdekatan dengan area ataupun kubangan yang banyak airnya ataupun genangan air ya, karena kandang saya itu berdampingan dengan selokan ya, jadi nyamuk biasa berkembang biak. Dan ketika nyamuknya itu sudah menetas ataupun keluar dari apa namanya itu, kalau jentik-jentik nyamuk ya sudah menetas gitu kan, itu biasanya kan akan terbang dan mencari makan. Dan kemungkinan nyamuk yang menetas dari selokan itu masuk ke dalam kandang saya. Nah, terus menyerang kelinci yang sekiranya itu mudah dihinggapi teman-teman. Biasanya menyerangnya tuh di malam hari kalau nyamuk itu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kelinci saya itu matanya itu apa ya, mengedipnya itu
seperti mata sipit ya, seperti itu. Itu terlihat lesu teman-teman, nafsu makannya berkurang, terlihat lesu, terus badannya itu sangat lemah sekali. Aktivitas yang biasanya itu aktif ya teman-teman di kelinci itu menurun. Nah itu teman-teman, itu penyebab terjadinya serangan nyamuk ya, yang bisa mengakibatkan kematian. Karena ketika kelinci itu sudah sangat lemas, nafsu makannya sudah menghilang, biasanya itu kelinci akan mudah sekali untuk mati teman-teman. Nah maka dari itu kita harus menjaga supaya nafsu makan kelinci itu tetap aman. Nah itu yang pertama ya, genangan air ataupun kandang kita itu berdekatan dengan selokan. Nah yang kedua adalah bau dari kandang teman-teman. Bau dari kandang biasanya aroma yang tidak sedap di kita ketika kita hirup ya, contohnya urin kelinci yang biasa dikumpulkan oleh para peternak itu kan ketika lama kelamaan tidak diambil, biasanya itu akan menjadi sarang nyamuk teman-teman. Entah itu nyamuk demam berdarah, itu bisa teman-teman ya, DBD, ataupun nyamuk biasa itu bisa menjadi sarang nyamuk yang berakibat pada nyamuk bersarang di genangan urin kelinci itu berkembang biak terus menyerang kelinci kita. Itu bisa mengakibatkan kelinci kita terserang oleh nyamuk teman-teman. Maka dari itu sebisa mungkin genangan air yang kita kumpulkan, ataupun maaf ya, urin kelinci yang kita kumpulkan sebisa mungkin harus cepat kita masukkan ke wadah teman-teman. Jangan sampai contoh misalkan seminggu 2 minggu kita biarkan aja, jangan sampai teman-teman ya. Jadi misalkan kayak 3 hari 4 hari kita ambil, supaya nanti ketika di dalam wadah ataupun tempat penampungan urin kelinci itu ada jentik nyamuknya, itu bisa langsung kita masukkan ke dalam wadah ataupun tempat yang untuk kita penampungan yang harus ditutup rapat itu teman-teman. Nah itu untuk menghindarkan nyamuk ya, supaya nanti nyamuknya tidak masuk. Nah terus dari bau kotoran itu ataupun bau urin itu biasanya itu kan banyak sekali mengandung jentik-jentik nyamuk itu ya, nanti bisa kita saring ataupun kita buang itu teman-teman. Terus lagi ketika kandangnya itu sangat bau sekali ya, contohnya itu karena urin kelinci bercampur dengan kotoran kelinci dan tidak kita buang teman-teman. Biasanya kalau ada yang posisinya itu kandangnya langsung ke tanah, biasanya itu kan urin dan kotoran kelinci itu kan tidak bisa dipisahkan ya, karena langsung tercampur itu kan. Nah itu ketika tidak kita bersihkan, misalkan kayak membersihkannya itu seminggu ataupun 2 minggu sekali, itu biasanya kan akan menumpuk dan kotorannya itu akan becek. Nah itu juga bisa mengundang nyamuk masuk ke dalam kandang kita. Nah sebisa mungkin kita harus menghindari itu teman-teman. Nah jadi itu penyebab nyamuk masuk ke dalam kandang kita yang bisa mengakibatkan kelinci kita itu terserang oleh nyamuk. Dan bagaimana sih supaya menghindarkan kelinci kita itu terserang oleh nyamuk ataupun nyamuk itu masuk ke dalam kandang? Nah jadi menurut saya itu gampang dan simpel teman-teman. Karena nyamuk itu tidak suka dengan bau harum ataupun bau wewangian. Nah kita bisa menyemprotkan bau harum ataupun wewangian di kandang kita teman-teman ya. Entah itu bau wewangian apa saja ya yang tidak disukai nyamuk, terutama itu seperti bau jeruk ya. Nah itu bisa kita menggunakan aroma ruangan ya, ataupun apa saja yang bisa kita gunakan ya, nanti kita semprotkan ke dalam ruangan kandang. Nah itu bisa menghindarkan nyamuk masuk ke dalam kandang kita, karena nyamuk itu biasanya tidak suka dengan bau-bau harum yang sangat menyengat. Nah itu teman-teman, itu sangat penting ya. Penghindarkannya itu cukup simpel, nah tinggal teman-teman praktekkan aja. Ini ketika kandang teman-teman itu sudah terserang oleh nyamuk. Nah ini saya juga nantinya akan menyemprotkan wewangian ataupun pengharum ruangan yang nantinya akan menghindarkan kandang saya itu dimasuki oleh nyamuk. Nah ini bisa 2 atau 3 hari sekali disemprotkan, itu nggak masalah teman-teman. Nah ini untuk menghindarkan terjadinya serangan oleh nyamuk ya. Nah ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Nah jadi sebisa mungkin teman-teman harus waspada ya, karena nyamuk ini bukan cuma berbahaya bagi manusia tapi juga bagi hewan ternak kita. Nah ini salah satu tipsnya teman-teman, supaya nanti ternak kita itu tetap aman ya, entah itu terhindar dari serangan penyakit yang biasa menyerang kelinci, dan juga
terhindar dari hewan-hewan yang bisa membahayakan kelinci, terutama itu nyamuk itu teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dari saya teman-teman ya. Ini salah satu tip aja supaya nanti di musim penghujan ini kelinci teman-teman tetap aman, tetap sehat, dan tetap berkembang biak. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menjadi salah satu ilmu tambahan untuk teman-teman semua. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.